Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan kesimpulan dari isi makalah kami yang membahas tentang bentuk-bentuk konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Konvensi ketatanegaraan dapat diartikan sebagai segenap kebiasaan atau tindakan ketatanegaraan yang bersifat mendasar dengan materi muatan konstitusi yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, baik yang belum diatur ataupun yang mungkin menyimpang dari Undang-Undang Dasar, Konstitusi, dan Peraturan Ketatanegaraan, dengan maksud untuk memperbaiki atau melengkapi ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang bersifat mendasar atau sebagai faktor pendinamisasi pelaksanaan konstitusi. Fungsi konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan negara melengkapi, menambah atau mengurangi makna, serta mendinamisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar, mengisi kekosongan aturan-aturan ketatanegaraan lainnya, mengefektifkan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara sesuai dengan kebutuhan perkembangan, dan memperlancar jalannya roda penyelenggaraan negara. Berdasarkan inventarisasi konvensi ketatanegaraan yang sudah ada sejak era reformasi, dapat dilihat bahwa tradisi yang sebelumnya berbentuk hukum tidak tertulis perlahan mulai diformalkan dalam norma tertulis, seperti upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus merupakan agenda rutin ketatanegaraan di seluruh wilayah Indonesia. Sejak era Orde Baru, Presiden Soeharto merupakan pelopor tradisi kenegaraan di mana Presiden menyampaikan pidatonya di depan seluruh anggota MPR setiap tanggal 16 Agustus. Tradisi ketatanegaraan ini diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau MD3. Adanya Undang-Undang MD3 yang memformalkan ketentuan terkait tradisi ketatanegaraan yang dilakukan oleh Presiden setiap tanggal 16 Agustus secara otomatis mengubah konvensi ketatanegaraan sejak era Orde Baru ini menjadi hukum tertulis. Dalam sistem pemerintahan presidensil, kewenangan presiden untuk mengangkat menteri dan jabatan lain setingkat menteri mutlak menjadi kewenangan presiden. Pada pasal 51 junto pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang wajib dipasang di gedung dan atau kantor lembaga negara atau instansi pemerintah adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang ini tidak mengatur secara tegas terkait kewajiban pemasangan foto presiden dan wakil presiden di setiap instansi pemerintahan. Sebuah konvensi praktik ini sudah dilakukan sejak lama sehingga saat tidak ada dasar hukum yang mengaturnya, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Program 100 Hari Kerja merupakan tradisi ketatanegaraan yang kita bangun sejak era reformasi. Pengangkatan menteri non-departemen bersamaan dengan pengangkatan menteri merupakan tradisi ketatanegaraan yang sudah berlangsung sejak Orde Baru. Salah satu tradisi ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia adalah setiap tanggal 16 Agustus, Presiden selalu menyampaikan tentang RUU APBN, baik tentang perubahannya ataupun proses ke depannya. Kemudian proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MPR secara musyawarah merupakan tradisi ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia semenjak era Orde Baru.